Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Maria Yosepa Sintia Kasa. Hari ini kita akan membahas tentang korupsi. Tujuan pembahasan yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama, pengertian korupsi, yang kedua, faktor penyebab terjadinya korupsi, ketiga, contoh tindakan korupsi, dan yang keempat, cara menanggulangi korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadinya. Korupsi dapat terjadi di berbagai lingkungan, yaitu pemerintahan, sekolah, tempat kerja, dan tempat tinggal. Yang kedua, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi ada dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal itu datangnya dari dalam diri manusia sendiri. Yang pertama, sifat tamak manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Yang keempat, malasnya bekerja. Yang kedua, faktor eksternal. Yang termaksud dalam faktor eksternal itu sendiri bisa muncul dari lingkungan masyarakat, aspek politis, aspek ekonomis, dan aspek organisasi. Yang ketiga, contoh tindakan korupsi yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Yang pertama, memberikan suap kepada polisi jika terkena tilang. Nah, siapa yang biasa melakukan hal seperti itu? Yang kedua, titip absen ya bro. Siapa yang biasa suka titip absen kepada teman kelasnya? Yang ketiga, agar seseorang itu bisa diterima pada tempat kerja, dia rela menyogok orang agar dia bisa diterima pada tempat kerja itu. Yang keempat, sama halnya dengan pembuatan KTP yang sekarang ini sedang booming-boomingnya. Dia menggunakan sistem orang dalam agar KTP-nya itu cepat diproses. Nah, itu merupakan beberapa contoh tindakan korupsi yang tanpa kita sadari sering kita lakukan. Maka dari itu, yang sudah mengetahui, jangan pernah melakukannya lagi ya teman-teman, karena itu akan membawa kita pada dampak yang buruk bagi diri kita maupun bangsa kita. Yang keempat adalah upaya yang harus kita lakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama, menegakkan hukum secara adil dan konsisten, dan yang kedua, mengoptimalisasikan fungsi pengawasan atau kontrol. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya harap kita semua bisa jauh dari tindakan korupsi. Sekian dan terima kasih.